Coba kita jujur, dulu masa kecil identik dengan anak-anak kurus yang aktif bermain di luar. Setiap sore, halaman rumah dan taman selalu ramai dengan tawa, keringat, dan semangat anak-anak yang berlarian, bersepeda, atau sekadar bermain petak umpet. Aktivitas fisik adalah bagian tak terpisahkan dari keseharian mereka, dan tubuh kurus serta lincah menjadi gambaran umum generasi muda saat itu. Namun kini pemandangan itu perlahan berubah. Makin banyak anak yang lebih sering duduk di dalam rumah, asik dengan gadget, dan jarang bergerak. Tubuh mereka pun tampak lebih berisi, bahkan tak jarang terlihat perut buncit di usia yang masih sangat muda. Kebiasaan ngemil makanan tinggi gula dan lemak, serta minimnya aktivitas fisik, menjadi penyebab utama perubahan ini. Data dari berbagai penelitian dan survei nasional menunjukkan bahwa angka obesitas pada anak dan remaja di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Ini bukan sekadar pengamatan iseng atau kekhawatiran tanpa dasar. Angka-angka ini nyata dan menjadi alarm bagi kita semua. Jika dulu obesitas pada anak dianggap langka, kini justru menjadi fenomena yang semakin umum di berbagai kota besar maupun daerah. Sayangnya, masih banyak yang menganggap remeh masalah ini. Banyak orang tua berpikir bahwa anak gemuk itu lucu dan sehat, padahal kenyataannya obesitas adalah ancaman serius bagi masa depan generasi kita. Obesitas bukan hanya soal penampilan fisik, tapi juga membawa risiko kesehatan jangka panjang yang bisa menghambat potensi anak-anak kita. Penyakit-penyakit yang dulu identik dengan orang dewasa, seperti diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi dan kolesterol, kini mulai mengintai anak-anak. Bahkan beberapa anak sudah harus menjalani pemeriksaan kesehatan rutin dan mengonsumsi obat-obatan sejak usia dini. Ini tentu sangat memprihatinkan, karena masa kecil seharusnya diisi dengan keceriaan dan kesehatan, bukan dengan kekhawatiran akan penyakit kronis. Inilah sebabnya, masalah obesitas pada anak tidak bisa dianggap sepele atau dibiarkan begitu saja. Ini adalah krisis kesehatan yang harus kita hadapi bersama, baik sebagai keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Diperlukan kesadaran, edukasi, dan aksi nyata untuk mencegah generasi muda kita terjebak dalam lingkaran obesitas dan penyakit yang menyertainya. Mari kita bahas lebih dalam tentang mengapa fenomena ini bisa terjadi, apa saja bahaya yang mengintai, dan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan bersama sebagai keluarga dan masyarakat. Mulai dari membiasakan pola makan sehat, mengurangi konsumsi makanan olahan, hingga mengajak anak-anak lebih aktif bergerak setiap hari. Karena memastikan generasi Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan bahagia adalah tanggung jawab kita semua. Dengan perhatian dan usaha bersama, kita menciptakan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak Indonesia. Obesitas pada anak bukan hanya soal berat badan yang bertambah, tapi juga tentang bagaimana tubuh mereka harus bekerja jauh lebih keras setiap harinya. Bayangkan tubuh seperti mesin yang dipaksa membawa beban berlebih. Setiap langkah, setiap aktivitas, menjadi tantangan tersendiri. Anak-anak yang mengalami obesitas seringkali merasa cepat lelah, bahkan untuk aktivitas sederhana seperti menaiki tangga atau berjalan kaki ke sekolah. Energi mereka terkuras lebih cepat, sehingga mereka cenderung mudah kehabisan napas, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih setelah beraktivitas. Jantung mereka harus memompa darah lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan tubuh yang lebih besar. Hal ini meningkatkan risiko tekanan darah tinggi atau hipertensi, bahkan di usia yang masih sangat muda. Selain itu, organ-organ vital seperti hati dan ginjal juga harus bekerja ekstra, sehingga risiko kerusakan organ menjadi lebih tinggi. Kondisi ini bisa memicu masalah kesehatan serius yang biasanya baru muncul di usia dewasa, namun kini mulai terlihat pada anak-anak. Paru-paru pun ikut tertekan. Anak-anak dengan obesitas sering mengalami kesulitan bernapas, mudah ngos-ngosan saat berolahraga, dan bahkan bisa mengalami sleep apnea, gangguan pernapasan saat tidur, yang membuat kualitas tidur mereka menurun drastis. Akibatnya, mereka sering merasa lemas dan kurang konsentrasi di sekolah karena tidur yang tidak nyenyak. Sendi-sendi, terutama di lutut dan pergelangan kaki, harus menopang beban berlebih setiap hari. Ini menyebabkan nyeri sendi, peradangan, dan meningkatkan risiko cedera, bahkan pada anak-anak yang masih aktif bermain. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memicu masalah tulang dan postur tubuh yang kurang baik. Salah satu dampak paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya risiko diabetes tipe 2. Penyakit yang dulu hanya ditemukan pada orang dewasa,
kini semakin sering menyerang anak-anak akibat pola makan tidak sehat dan kelebihan berat badan. Diabetes tipe 2 dapat memengaruhi kualitas hidup anak secara signifikan dan membutuhkan pengelolaan seumur hidup. Selain itu, kadar kolesterol jahat dalam darah cenderung meningkat, sementara daya tahan tubuh menurun. Anak-anak jadi lebih rentan terhadap infeksi, lebih sering sakit, dan akhirnya sering absen dari sekolah atau kegiatan sosial. Hal ini bisa berdampak pada prestasi akademik dan perkembangan sosial mereka. Dampak fisik obesitas bukan hanya soal penampilan luar, tapi juga pertarungan internal yang berat di dalam tubuh. Anak-anak mungkin merasa minder atau khawatir dengan kondisi fisik mereka, yang bisa memengaruhi kepercayaan diri dan kesehatan mental. Setiap kelebihan berat badan pada anak adalah tambahan risiko penyakit kronis di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami dan mencegah obesitas sejak dini, demi masa depan anak-anak yang lebih sehat dan bahagia. Luka akibat obesitas tak hanya fisik, tapi juga mental dan sosial. Anak yang paling besar di antara teman-temannya rentan jadi korban bullying, diejek, dan dijauhi. Ejekan dan tekanan membuat mereka kehilangan kepercayaan diri, menarik diri, dan mencari pelarian di dunia maya. Isolasi sosial memicu stres, depresi, bahkan gangguan kecemasan. Tekanan kadang datang dari keluarga sendiri, lewat komentar tanpa empati. Anak-anak ini butuh dukungan, bukan penghakiman. Obesitas adalah suatan fisik dan mental yang harus kita jaga bersama. Salah satu penyebab utama obesitas di Indonesia adalah perubahan besar dalam pola makan sehari-hari. Dulu, kebiasaan makan bersama keluarga di rumah menjadi momen penting, di mana makanan yang disajikan biasanya berasal dari bahan-bahan segar dan diolah sendiri. Namun, seiring waktu, pola makan ini mulai bergeser. Dahulu, makanan rumahan yang kaya akan sayur, lauk pauk tradisional, dan minim pengawet menjadi andalan keluarga. Proses memasak di rumah juga mengajarkan anak-anak tentang pentingnya memilih bahan makanan yang sehat dan segar. Kini, makanan cepat saji dan minuman manis sangat mudah ditemukan di mana-mana, mulai dari pusat perbelanjaan hingga pinggir jalan. Anak-anak dan remaja pun semakin sering memilih makanan praktis yang tinggi gula, garam, dan lemak. Tak hanya itu, anak-anak menjadi target utama iklan makanan tidak sehat. Iklan-iklan ini seringkali menampilkan porsi makan yang besar dan camilan tinggi kalori, sehingga anak-anak terbiasa menganggap makanan seperti itu sebagai hal yang normal. Kebiasaan makan sambil menonton TV atau bermain gawai juga semakin umum. Tanpa disadari, kita jadi makan lebih banyak dari yang dibutuhkan tubuh, karena perhatian teralihkan oleh layar. Kesibukan orang tua, terutama di kota besar, membuat mereka lebih sering membeli makanan siap saji atau makanan olahan yang kandungan gizinya tidak selalu jelas. Hal ini membuat keluarga semakin jarang memasak sendiri di rumah. Selain itu, prinsip piring harus bersih yang masih sering diajarkan, justru membuat anak terbiasa makan berlebihan, meski sebenarnya sudah kenyang. Kebiasaan ini bisa terbawa hingga dewasa. Lingkungan sekitar pun sangat mendukung pola makan tidak sehat. Iklan junk food ada di mana-mana, dan toko makanan cepat saji mudah dijangkau, bahkan oleh anak-anak. Semua perubahan ini membuat pola makan keluarga Indonesia berubah drastis. Jika tidak disadari dan diubah, risiko obesitas dan penyakit kronis akan terus meningkat di masa depan. Selain pola makan, kurang gerak jadi penyebab utama obesitas anak. Dulu, sore hari diisi main di luar. Sekarang, anak lebih banyak duduk di depan layar, main game, nonton, atau scrolling media sosial. Aktivitas fisik tergantikan oleh screen time yang tak terbatas. WHO merekomendasikan anak aktif minimal 60 menit sehari, tapi kenyataannya jauh dari itu. Ruang terbuka makin sedikit, keamanan jadi alasan anak lebih banyak di rumah. Di sekolah, pelajaran olahraga sering dikurangi. Siklus kurang gerak dan screen time membuat berat badan makin mudah naik. Memutus siklus ini butuh usaha bersama, bukan hanya menyalahkan anak. Faktor genetik memang berperan, tapi bukan takdir mutlak. Gen hanya meningkatkan risiko, tapi gaya hidup tetap penentu utama. Lingkungan sekitar juga berpengaruh. Makanan sehat sulit dijangkau, makanan tinggi kalori murah dan mudah didapat. Keluarga berpenghasilan rendah lebih sulit mengakses makanan bergizi dan fasilitas olahraga. Lingkungan obesogenik yang mendukung obesitas membuat pilihan sehat jadi tantangan. Obesitas bukan sekadar masalah individu,
tapi juga sistemik. Solusinya harus melibatkan perubahan lingkungan dan kebijakan. Solusi utama dimulai dari keluarga. Orang tua harus jadi panutan, bukan sekadar menyuruh anak makan sehat. Perbaiki isi kulkas, kurangi makanan olahan, sediakan buah dan sayur. Libatkan anak dalam belanja dan memasak agar mereka lebih menghargai makanan sehat. Jadwalkan aktivitas fisik bersama, seperti jalan santai atau main di taman. Matikan gawai, gunakan waktu untuk bergerak dan bermain bersama. Bangun komunikasi positif, hindari mengkritik berat badan anak. Fokus pada kebersihan sehat, bukan angka di timbangan. Rumah harus jadi tempat aman dan mendukung perubahan. Keluarga tak bisa berjuang sendiri, sekolah dan pemerintah harus terlibat. Sekolah perlu menyediakan kantin sehat, pendidikan gizi, dan jam olahraga yang cukup. Program ekstrakurikuler fisik harus digalakkan. Pemerintah bisa membatasi iklan makanan tidak sehat untuk anak, menerapkan cukai minuman manis, dan membangun ruang publik yang mendukung aktivitas fisik. Infrastruktur seperti taman kota dan jalur sepeda harus diperbanyak. Program kesehatan masyarakat, seperti Posyandu, perlu diperkuat untuk edukasi dan pemantauan tumbuh kembang anak. Tanpa dukungan kebijakan, usaha keluarga dan sekolah akan berat. Kolaborasi semua pihak kunci untuk melawan obesitas anak. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil di rumah. Tak perlu menunggu sistem berubah, mulai saja dari keluarga sendiri. Ganti minuman manis dengan air putih, luangkan waktu untuk bergerak bersama. Coba resep sehat baru. Konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Rayakan setiap kemajuan kecil. Perjalanan ini maraton, bukan sprint. Akan ada kegagalan, tapi jangan menyerah. Fokus pada progres, bukan angka di timbangan. Generasi sehat adalah investasi masa depan bangsa. Satu keluarga sehat bisa memulai gerakan besar untuk Indonesia yang lebih kuat dan sehat.